Sebagai rekrutan anyar tim pabrikan Ducati, Marc Marquez menyadari bahwa posisinya tidak akan mudah menghadapi MotoGP 2025. Persaingan musim 2025 telah dibuka dengan tanda dari agenda tes MotoGP Barcelona 2024 yang berlangsung pada hari Selasa kemarin. Dalam agenda tersebut, para pembalap yang hijrah ke tim baru berkesempatan untuk menjajal motor anyar mereka, salah satunya Marc Marquez. Rider berjuluk Baby Alien tersebut pada MotoGP 2025 mendatang akan beralih tim dari Gresini Racing ke pabrikan Ducati. Ya, berkat penampilan musim ini dan riwayat sebagai peraih 8 gelar juara dunia, dia akan bertandem dengan Francesco Bagnaia. Marquez pun sudah menjajal kinerja motor Ducati Desmosedici GP 25 di lintasan Sirkuit de Barcelona, Catalunya kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Marquez mengakhiri sesi tes MotoGP Barcelona 2024 dengan berada di urutan keempat. Posisi itu menjadi milik rider berusia 31 tahun tersebut setelah mencatatkan waktu lap terbaiknya 1 menit 39,454 detik. Dia tertinggal 0,651 detik dari adik sekaligus mantan rekam setimnya saat masih di Gresini Racing, Alex Marquez, yang duduk di urutan pertama. Merasakan sensasi yang berbeda bersama, tim baru tentu menjadi hal yang menyenangkan bagi pembalap berkebangsaan Spanyol tersebut. Kendati demikian, Marquez tidak bisa berleha-leha menghadapi kompetisi musim depan karena rival-rivalnya juga akan berkembang. Usai turun pada agenda uji coba pasca musim tersebut, Marquez tak menampik labenya sebagai pembalap pabrikan tak serta-merta membuatnya mudah. Dia pun harus terus bekerja keras untuk menggenjot performanya karena berada di tim Ducati akan banyak tekanan besar yang dia hadapi. Hal itu karena pabrikan Italia tersebut merupakan tim dan manufaktur terbaik dengan motor yang paling mumpuni di grid. Tak ayal ekspektasi untuk selalu berprestasi menghinggapi Marquez, terlebih dengan latar belakangnya sebagai juara dunia 8 kali. Jelas, berada di tim pabrikan berarti ada lebih banyak tekanan, kata Marquez, dilansir Bola Sport dari Motosan. Lebih banyak tanggung jawab dan Anda dipaksa untuk berjuang untuk posisi teratas. Terlebih lagi jika Anda bergabung dengan tim yang telah meraih hasil terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Jadi kami akan mencoba melakukan yang terbaik, tuturnya menambahkan. Marquez pun akan memanfaatkan jeda musim dingin ini untuk merefresh pikiran dan fisiknya agar prima ketiga MotoGP 2025 mendatang bergulir. Sekarang juga akan bagus untuk beristirahat di musim dingin ini untuk sedikit melepaskan diri, kata Marquez. Namun sejauh yang saya rasakan, kepercayaan diri saya tinggi. Dan kami akan mencoba mempertahankannya dengan cara yang sama dari sekarang hingga awal tahun, imbuhnya. Davide Tardozzi membahas apa yang awalnya dipikirkan Marc Marquez saat pertama kali mengendarai motor pabrikan Ducati. Marquez mengenakan seragam serba merah untuk pertama kalinya saat ia memulai debutnya di tim resmi Ducati pada tes pasca musim MotoGP hari Selasa di Barcelona. Pengembangan yang dipimpin oleh para rider dengan motor baru mereka kini sudah berjalan dengan baik menjelang tahun 2025. Bos tim Ducati, Tardozzi, ditanyai apa yang dikatakan Marquez saat pertama kali kembali ke garasi setelah putaran awal. Kami sudah menduga hal ini, namun ia mengatakan bahwa motornya jauh lebih mudah saat berbelok, ujar Tardozzi. Mesinnya sedikit lebih bertenaga saat mengerem. Semua yang kami harapkan. Langkah besar dilakukan dari 2023 hingga 2024.
Tardosi mengatakan bahwa tujuan tes pasca musim adalah mencoba melakukan tes untuk memberikan umpan balik kepada para insinyur tentang keluhan yang ada untuk diperbaiki selama musim dingin dan dibawa ke Sepang. Marquez dan Pecco Bagnaia akan berbagi garasi untuk pertama kalinya pada hari Selasa di Barcelona, yang menandai kerjasama mereka untuk tahun depan yang bisa jadi akan sangat menarik. Juara baru MotoGP, Jorge Martin memulai debutnya bersama Aprilia pada tes pasca musim bersama Marco Bezzecchi. Enea Bastianini juga telah mengendarai KTM untuk pertama kalinya. Martin, Bezzecchi, dan Bastianini adalah hasil dari keputusan Ducati untuk memilih Marquez untuk tim pabrikan 2025. Jorge, Enea, dan Bezzecchi akan cepat, kata Tardosi. Tapi kami percaya pada orang-orang kami. Pada akhirnya, kami cukup senang dengan susunan pembalap kami. Sampai kejuaraan dimulai, tidak ada yang tahu siapa yang akan bertarung untuk memperebutkan gelar juara. Saya pikir kami akan berada di sana sejak balapan pertama. Kami sangat mempercayai para rider kami. Marc Marquez akan memulai penampilan perdananya sebagai pembalap tim pabrikan dalam tes MotoGP Barcelona 2024. Setelah euforia karena kehadiran Jorge Martin sebagai juara dunia MotoGP yang baru, para pembalap langsung fokus untuk bersiap menyambut musim kompetisi baru. Tes pasca musim MotoGP akan berlangsung di sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol pada Selasa 19 November 2024 mulai pukul 16.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Pada sesi tes tersebut, semua pembalap MotoGP 2025 akan mulai menguji motor tim masing-masing dan tak terkecuali para rookie. Ada 12 pembalap yang berganti tim pada musim depan dengan salah satunya yang paling menarik perhatian tentu saja adalah Marc Marquez. Setelah nekat turun kasta ke tim satelit tahun ini, juara dunia 8 kali itu akan kembali ke skuad paling bergengsi setelah membuktikan kualitasnya masih ada. Cuma dibekali motor Ducati Desmosedici GP lama, Marquez mampu berakhir di peringkat ketiga dengan total poin 2 kali lipat daripada para pembalap dengan motor yang sama. Kepindahan Marquez ke Ducati Lenovo pun sekarang mengundang rasa penasaran besar. Seperti apa livery alias tampilan motor serta warpath yang akan dipakai dia saat hari pertama bekerja bersama si merah Borgo Panigale. Namun di satu sisi, usut ada sejumlah masalah dalam persoalan ini. Melansir dari Crashing.net, benar bahwa Marquez akan tampil dengan balutan warna tim pabrikan Ducati dalam tes MotoGP Barcelona 2024. Hanya saja ada bocoran bahwa penampilannya dan motornya akan lebih polos. Hanya ada penampakan logo Michelin selaku pemasok ban tunggal di MotoGP dan beberapa sponsor netral yang tidak berhubungan dengan tim Ducati ataupun Marquez. Penyebabnya tak lain adalah karena kontrak sponsor pribadi Marquez yang berbenturan dengan sponsor utama pabrikan Ducati. Marquez dikontrak Samsung, sedangkan Ducati sedang bekerja sama dengan produsen barang elektronik lainnya, yaitu Lenovo. Pembalap 31 tahun itu juga masih terikat kontrak dengan minuman berenergi Red Bull, sponsor yang masih mendukungnya selama hari-hari dilanda cedera pada 2020. Sedangkan Ducati menjalin kerjasama dengan Monster Energy. Hal-hal inilah yang akan masih dirundingkan dalam internal tim. Jika menengok pada tes pasca musim di Valencia tahun lalu, Marquez masih bisa tampil dengan deretan logo sponsor pribadinya pada baju balap dan helmnya. Terlepas dari masalah penampilan, Marquez akan pensiun dari motor Ducati Desmosedici GP23 yang telah menemaninya sepanjang musim 2024.
Mantan pembalap Honda itu akan menguji motor Ducati Desmosedici GP24 dari musim ini dan Desmosedici GP25 yang akan dipakai tahun depan. Berakhirnya musim menyudahi persaingan pembalap Ducati Lenovo Enea Bastianini dengan Marc Marquez Gresini Racing untuk perebutan peringkat ketiga pada klasemen akhir MotoGP 2024. Persaingan ini berakhir dengan keberhasilan Marc Marquez raih podium 2 dan Bastianini melorot ke posisi 7 saat balapan panjang. Sebelumnya kedua rider itu lolos langsung ke kualifikasi 2 dengan bersusah payah dalam sesi praktis MotoGP Barcelona yang digelar di sirkuit Catalunya, Barcelona, Jumat lalu. Marquez mendapatkan hasil yang lebih baik dengan berada di urutan ke-8, sementara Bastianini di posisi ke-10 dengan selisih 0,106 detik. Bastianini sendiri masih berambisi untuk meraih hasil terbaik dalam balapan terakhirnya bersama Ducati. La Bestia alias binatang buas dari Rimini itu mengincar posisi ketiga pada klasemen setelah hanya tertinggal 1 poin saja dari Marquez. Sebaliknya bagi Marquez, si semut dari Cervera menganggap peringkat ketiga bukan sesuatu yang terlalu penting baginya. Percayalah, peringkat ketiga kepentingannya memang nol. Saya tak dapat bonus apapun jika berada di peringkat ketiga, kata Marquez pada konferensi pers sebelum MotoGP Barcelona. Sama sekali tidak penting. Mungkin ada bonus untuk Enea. Saya sendiri tidak tahu kontraknya. Namun bagi saya ini tidak penting, ujarnya. Nada rendah hati sudah sering diutarakan Marquez hanya untuk kemudian menunjukkan bahwa dia mampu mendapatkan hasil yang tinggi. Bastianini tidak mau langsung percaya dengan ucapan Marquez yang tidak hanya sekali merendah untuk akhirnya meninggi. Kami seimbang tapi lebih baik berada sedikit lebih jauh di atasnya, kata Bastianini dengan nada bercanda, dikutip dari Motosan. Pada hari Minggu kita akan lihat apakah Marquez tidak terlalu peduli dengan peringkat 3, ucapnya. Bastianini mengaku cukup kesulitan untuk mendapatkan lap terbaiknya pada sesi praktis, tetapi merasa beruntung karena tidak kehilangan banyak waktu. Saya tidak mengawali hari dengan buruk, saya cukup cepat tapi sudah berada di batas kemampuan, kata Bastianini dilansir dari Speedweek. Di sesi siang kami mencari solusi dan kami membuat kemajuan kecil, tetapi itu tidak cukup untuk berada di grup terbaik. Saya beruntung karena tidak kehilangan banyak waktu. Untuk Sabtu kami bisa meningkatkan diri lagi di tikungan dan saya masih bisa menyesuaikan gaya berkendara. Tapi penting untuk langsung masuk ke Q2 di posisi ke-10, ujarnya. Satu hal yang menjadi perhatian Bastianini adalah bagaimana dia merasa belum baik di segala titik di sirkuit Catalunya. Maka dari itu dia berharap bisa memperbaikinya untuk mendapatkan hasil bagus pada kualifikasi dan balapan sprint nanti. Secara keseluruhan, saya tahu di mana saya kalah, yaitu sedikit di segala titik, dan itu adalah hal yang sulit untuk dihadapi, ucap Bastianini. Itu karena jika kita menemukan suatu kelemahan tertentu, lebih mudah untuk memahami bagaimana caranya untuk mengatasinya. Tikungan 3 adalah kelemahan saya dan saya berharap bisa memperbaikinya untuk hari Sabtu, ujar Bastianini. Adapun Marquez memilih merendah setelah mengalami beberapa kesulitan di lintasan yang tidak banyak memiliki grip itu. Sirkuit Catalunya bukan kegemaran Marquez kendati terletak di daerah asalnya, yaitu Catalunya. Marquez bahkan tak berani mengatakan bahwa ia akan mampu meraih podium pada balapan nanti. Itu tidak mengejutkan. Saya lebih mengalami kesulitan dari biasanya di sirkuit Catalunya, kata Marquez. Hal positif hari ini adalah kami berada di Q2 dan kami mampu meningkatkan diri dari FP1 ke kualifikasi. Mungkin kami bisa membuat langkah lain besok. Tujuannya adalah untuk mendekati 5 besar. Tapi meraih podium di sini akan sangat sulit, tutur Marquez.
Lampu padam untuk terakhir kalinya di musim MotoGP ini dengan start yang bagus dari Pecco Bagnaia yang memimpin diikuti oleh Jorge Martin dan Marc Marquez. Enea Bastianini berada di urutan keempat sementara Maverick Vinales berada di urutan terakhir. Pedro Acosta berada di urutan kelima di depan Alex Espargaro. Marquez berhasil merebut posisi dari Martin setelah berhasil menyalip di lintasan pertama sebelum melewati garis finish. Espargaro melakukan hal yang sama dengan Enea Bastianini dan berada di belakang Martin. Pertarungan antara Bastianini dan Espargaro memberikan Martin sedikit ruang untuk bernafas karena ia sadar bahwa pembalap Granollers tidak akan menghalangi langkahnya untuk memperebutkan gelar juara. Joan Mir terjatuh saat balapan menyisakan 18 lap lagi. Sementara itu Bastianini terjatuh, sebuah kesempatan yang dimanfaatkan oleh Alex Marquez untuk meraih posisi kelima. Pembalap Ducati itu turun ke posisi ketujuh di belakang Acosta dan terlibat dalam pertarungan dengan Franco Morbidelli. Hal ini membuat Marc Marquez berada di posisi ketiga dalam kejuaraan meskipun masih ada waktu untuk melakukan comeback di akhir balapan. Dengan Bagnaia, Marquez dan Martin membuka jarak dengan rombongan pengejar, pertarungan berpindah ke posisi keempat di mana Alex Marquez bertarung dengan Alex Espargaro. Pembalap Aprilia ini menahan serangan dari pembalap Gresini di akhir paruh pertama balapan. Posisi di depan tetap sama untuk beberapa lap berikutnya dengan Martin hampir 2 detik di belakang Marquez. Para pembalap memilih untuk tetap konservatif di tahap akhir sesi. Marquez mulai kehilangan posisi di depan Bagnaia, sementara Martin mengamankan posisi ketiganya. Di belakang, Espargaro tidak hanya mempertahankan posisi keempatnya, tetapi juga posisi Martin. Akhirnya, Bagnaia meraih kemenangan ke-11 musim ini, meskipun pemenang utamanya adalah Jorge Martin yang menjadi juara dunia. Musim 2024 telah menjadi tahun impian bagi Ducati di MotoGP, mengukuhkan dominasinya dengan hasil yang mengesankan dan menetapkan standar baru dalam kejuaraan. Gigi Dall'Igna, Managing Director Ducati Corse, baru-baru ini merefleksikan kesuksesan ini, menyoroti tidak hanya pencapaian, tetapi juga mentalitas dan kerjasama tim yang telah membawa merek Italia ini ke puncak. Menatap ke depan hingga 2025, Dall'Igna memastikan bahwa Ducati akan terus fokus pada inovasi, tetapi dengan pendekatan yang lebih diperhitungkan. Momen ini adalah kumpulan ide. Katakanlah tahun lalu kami harus melangkah lebih jauh, karena yang lain memiliki konsesi. Jadi kami mengambil lebih banyak risiko. Tahun ini, sejujurnya, saya pikir apa yang akan kami lakukan adalah menempatkan pada motor baru hal-hal yang menurut kami aman. Gigi Dall'Igna dengan tegas menjawab rumor kehilangan pembalap dan tim karena kedatangan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati. Kami tidak kehilangan Pramac atau Martin dan Bastianini karena kami memilih Marquez, katanya dengan tegas. Menjelaskan bahwa keputusan untuk mereorganisasi tim merupakan bagian dari kesepakatan yang lebih luas dalam sistem MotoGP. Dall'Igna menyayangkan situasi yang menyebabkan perubahan ini, namun ia membela bahwa ini bukanlah pilihan langsung, melainkan sebuah dinamika kejuaraan itu sendiri. Namun sang CEO tidak meremehkan para pesaingnya, baik dari Eropa maupun Jepang. Jika Anda ingin tetap berada di depan, Anda harus berpikir seolah-olah Anda adalah yang terakhir, katanya.
Itulah mentalitas yang Anda butuhkan untuk mencoba untuk selalu berada sedikit lebih jauh di depan. Salah satu tantangan terbesar musim depan adalah mengelola dua juara seperti Bagnaia dan Marc Marquez di tim pabrikan Ducati. Menurut Daligna, kuncinya adalah memperlakukan setiap pembalap sebagai bagian yang unik dari tim. Saya tidak membeda-bedakan siapapun, pendekatan saya terhadap para rider selalu sama sepanjang karier saya dan saya tidak melihat alasan untuk mengubahnya. Mengenai kolaborasi antara dua juara, Daligna yakin dengan profesionalisme mereka cerdas. Jadi untuk hal-hal yang penting bagi semua orang, mereka pasti akan berkolaborasi. Tembok itu tidak akan pernah ada, setidaknya selama saya di Ducati.